Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, dimanapun saat ini Anda berada, kembali ya di sini Madia akan menanggapi ya satu wacana yang disampaikan oleh Bang Rapi Harun ini, yang mana di sini tujuannya sangat mulia ya, di mana adanya sebuah wadah ikatan nantinya yang tentunya untuk memberikan angin yang sejuk terhadap para youtuber-youtuber, terutama youtuber-youtuber yang selama ini bingkai tatanan keamanan, bahkan suatu bentuk pembelaan dalam posisi yang secara umum yang bersifat sosial, media sosial ini, walaupun itu cukup susah, tetapi di sini dalam hal ini setidaknya memberikan angin sejuk ya, apa yang ingin disampaikan Bang Rapi Harun ini ya. Nah, inilah saya tertarik untuk menanggapi ini, dan semoga ini nanti bisa berlanjut sehingga angin sejuk ini yang akan diwacanakan ini terbentuk, dan akhirnya sehingga para youtuber-youtuber yang setidaknya menyuarakan hati nurani, menyuarakan bentuk kebenaran ya, menyuarakan kebenaran yang sudah cukup jelas. Dalam posisi ini bisa kita lihat nanti dari track record dari akun tersebut dalam menyuarakan kebenaran itu. Nah, itu dulu dasarnya. Nah, apabila track record ini bisa dilihat dari posisi video-video yang diupload oleh para YouTuber ini, bisa dilihat nanti ke belakangnya. Nah, apakah dia pantas untuk menjadi anggota dari Bang Rapi Harun ini atau tidak? Itu saya beri masukan untuk Bang Rapi ya. Jadi dalam hal ini para anggota YouTuber-YouTuber yang tergabung nantinya tentunya ada saringannya gitu loh. Ada saringannya, yang mana saringannya sangat mudah sebenarnya dilihat dari track record dari uploadan video-video dari YouTuber itu, apakah menyerukan kebenaran atau malah di situ menyerang kebenaran, menyerang hati nurani gitu loh. Kan bisa kita lihat dalam posisi ini. Oke, tidak berlama-lama kita tanggapin dulu dari Bang Rapi Harun mengenai wacana untuk wadah perkumpulan yang tentunya di sini memberikan angin sejuk buat kita ke depannya. Kita lanjut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Dan juga para YouTubers lainnya. Saya ingin men-share ya, memberitahukan mengenai rencana membentuk semacam organisasi para YouTuber ini. Nah, saya sudah bicara dengan beberapa orang dan mereka tertarik, tapi memang kalau mau membuat seperti ini harus ada yang mau berinisiatif ya. Kalau tidak berinisiatif susah ya. Ngomongnya di daun yang tumbuh. Ini hidroponik ya. Masih jam 9 lebih ya saat video ini dibuat. Nah, saya ingin bicara mengenai all you. Jadi all you itu ALLYOU, semua untuk kamu, no. Jadi all you itu adalah aliansi lintas YouTuber. Nah, ini adalah organisasi yang akan saya dan beberapa teman dirikan, Sobat RH sekalian dan juga para YouTuber sekalian. Mudah-mudahan tertarik ya mendengarkan ini. Jadi dasar pemikirannya begini, Sobat RH sekalian. Kita tahu bahwa shifting media ini luar biasa. Yang tadinya kalau kita bicara media penyiaran elektronik ya, itu orang sudah shifting, tidak lagi mengandalkan semata-mata media televisi misalnya, tapi media sosial, karena sudah era digitalisasi ya, era 4.0 bahkan 5.0. Itulah sebabnya banyak sekali YouTuber berkembang. Nah,
Sobat Era sekalian, alhamdulillah hari ini tanggal 22 Januari ya. Seperti lagu Iwan Fals ya, 22 Januari ya. Tapi bukan itu, 22 Januari itu tepat 10 bulan channel Refli Harun ini. Karena saya membangun channel ini sejak tanggal 22 Maret 2020. Bisa dilihat ya di tentang atau di about ya. Kalau buka channel Refli Harun, lihat tentangnya, lihat about-nya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada ya views-nya 160 jutaan ya, alhamdulillah. Dan subscribernya sudah per hari ini tuh lebih dari 1 juta. Ini ada teleponnya. Saya matikan dulu teleponnya ya. Lebih dari 1.161.000 ya. Doakan terus Sobat Era sekalian, terus berkembang bersama-sama kita dengan para YouTubers lainnya juga. Jadi media wahana pengembangan diri dan juga pengembangan masyarakat. Nah, tapi ada yang merisaukan Sobat Era sekalian, walaupun aktivitas YouTube ini begitu dahsyatnya sekarang ini dan barangkali banyak sekali pelaku YouTube ya, orang menyebutnya, ada yang bilang YouTuber, ada yang bilang konten kreator ya, tetapi sama sekali tidak ada perlindungannya ya. Jadi at any time YouTuber ini bisa terancam apa saja, di take down kalau ada konten yang barangkali dianggap melanggar undang-undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik, tiba-tiba disita dan lain sebagainya. Padahal teman-teman pers ya yang bergerak di dunia jurnalistik itu paling tidak terlindungi dengan misalnya etika, hak jawab dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya Sobat Era sekalian, saya dan beberapa teman nanti kita akan bicarakan lebih lanjut, itu berinisiatif membuat All You. Ini nama sementara, tapi menarik kan namanya All You kan, aliansi. Al itu aliansi, L itu lintas, U itu YouTuber ya, U-nya Y-O-U, YouTuber, betul-betul tulisan YouTube ya. Nah, jadi organisasi ini pertama tentu menjadi wadah bagi para YouTuber, dan tentu tujuannya antara lain ya, ini kan masih di dalam pembicaraan, nanti bisa kita konkretkan ya kalau kita mau bikin misalnya semacam anggaran dasar ya. Misalnya pertama soal perlindungan konten kreator ini. Jadi konten kreator ini misalnya tidak mudah dikriminalisasi misalnya, karena kadang-kadang walaupun kita bicara atas nama kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan, tetapi kadang-kadang aparat tidak mau tahu. Jadi dengan pengaduan tertentu tiba-tiba YouTube kita bisa disita dan lain sebagainya. Nah, dengan All You ini diharapkan ada perlindungan. Jadi nanti kita membuat organisasi ini, lalu organisasi ini barangkali nanti akan audiensi ke Dewan Pers misalnya, dan kemudian dalam tanda kutip ini masih pembicaraan sementara, menundukkan diri ke Dewan Pers, sehingga nanti kalau ada komplain dari siapapun terhadap konten yang ada di YouTube, maka bisa berlaku misalnya hak jawab. Jadi hak jawab, bahkan Sobat Era sekalian dan para YouTuber sekalian, hak jawab di YouTube ini unlimited space. Beda kalau kita misalnya bicara dengan hak jawab di televisi. Oke, kita tanggapin dulu ya. Luar biasa ya saudara-saudaraku ya, niat dan wacana yang ingin disampaikan oleh Pak Harun ini ya, Pak Refli Harun ini ternyata sungguh sangat luar biasa. Setidaknya ini adalah memberikan angin sejuk buat kita para YouTuber atau kan tim kreator ya, anggota yang disebut kreator ini yang masih bersifat manual, yang masih berdiri ya, artinya dalam posisi-posisi yang masih sangat minim sekali dalam posisi-posisi ini dalam pembuatan video-video yang diupload, sehingga tentunya ini sangat rawan sekali dalam hal-hal apa yang disebutkan Pak Refli tadi, apabila tersentuh dalam posisi-posisi yang sangat tidak menguntungkan bagi tim kreator tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini Media Channel juga sangat menyambut baik ya dalam posisi pembentukan ALYU ini ya. ALYU ini aliansi aliansi lintas para YouTuber ini, yang untuk wadah memberikan angin sejuk, angin segar ini
dalam hal berkreator ya, melakukan kreator atau YouTuber ini dalam melakukan suatu bentuk pembuatan video atau hal-hal itu ada setidaknya memberikan perlindungan sedikit segar gitu. Nah, terlepas daripada itu, di sini Madya Channel hanya ingin menyampaikan suatu bentuk setidaknya filter dulu Bang Repri ya. Maksudnya di sini gimana? Artinya tidak semua juga nanti para anggota YouTuber itu yang diterima anggotanya. Karena apa? Karena kita bisa lihat nanti masa yang memperjuangkan ketidakbenaran atau yang video-video kreatornya itu tidak menggambarkan hak-hak kebenaran atau hati nurani, itu sangat bertentangan video-video yang mereka buat, tapi tiba-tiba dia menjadi anggota ini gitu loh. Nah itu juga salah satu pertimbangan Bang Rapi ya. Artinya dalam menerima anggota itu nanti disaring juga bagaimanapun juga ya, hendaknya orang-orang yang tergabung dalam video ini, setidaknya yang tergabung dalam wadah ini setidaknya menyuarakan kebenaran dulu. Itu bisa dilihat dari historis video-video yang akun tersebut upload ke YouTube gitu loh. Jadi kalau mempertimbangkan historis video yang diupload itu apakah bertentangan dengan hati nurani atau tidak, itu kan bisa dinilai nanti video-video yang mereka upload ya. Bagaimana tidak, misalkan saya contohkan ya, sudah jelas misalkan ini melanggar suatu aturan yang dalam suatu agama atau dalam posisi HAM atau hal-hal yang sudah sangat jelas itu bertentangan dengan hati nurani kebenaran dalam suatu hal ya. Nah kemudian tiba-tiba dia bergabung dalam posisi anggota dari Alyu ini. Nah itu kan sudah sangat, setidaknya juga itu ya membuat suatu gambaran yang bagaimanapun itu perlu pemfilteran gitu loh Bang Rapi. Itu dulu kalau saya memberikan masukan untuk wadah Alyu ini ya, untuk aliansi lintas YouTuber ini. Walaupun lintas YouTuber, tetapi yang menyuarakan kebenaran, yang isi konten videonya itu tetap berpegang kepada nilai-nilai kemanusiaan, nilai hati nurani. Itu dulu Bang Rapi yang perlu saya di sini garis bawahi ya. Siapa tahu syukur-syukur masukan ini diberikan menjadi suatu hal yang bermanfaat ya. Masukan saya ini tentunya bisa dipertimbangkan gitu loh. Artinya tidak semua anggota juga diterima. Karena apa? Karena kalau diterima semua anggota, kebenaran dan ketidakbenaran hati nurani dan pelanggaran hati nurani itu bergabung ke dalam suatu wadah yang ujung-ujungnya sebenarnya sih ya itu juga tidak terlalu membuat kebenaran suatu hal dalam wadah ini menjadi baik gitu loh. Walaupun anggotanya banyak, tapi tergabung dengan orang-orang yang hati nuraninya, video-video kontennya itu banyak sekali yang menyakiti hati nurani manusia, banyak sekali yang menyakiti, menyimpangi kebenaran. Nah itu tentunya nanti bisa dibuat dalam menerima anggota pun dilihat dari konten uploadan video dari para YouTuber itu yang kira-kira melanggar hati nurani ya, di semua lini, di semua lintas YouTuber tentunya sangat mudah untuk membedakan itu Bang Rapi. Kita lanjut dulu ya. Yang kadang-kadang sangat dibatasi oleh ya tentu durasi dan juga ya jam tayang yang kira-kira menjual atau tidak. Tapi di YouTube kita bisa memberikan hak jawab bila perlu 2 kali lipat dari konten yang dipermasalahkan. Jadi tidak tiba-tiba langsung ada pengaduan, kriminalisasi dan lain sebagainya. Kita juga bisa menyampaikan misalnya permintaan maaf secara langsung. Jadi intinya Sobat Era sekalian, harus ada dialog, komunikasi yang baik ya, kita sebagai konten kreator, sebagai YouTuber dengan mereka yang melihat dan menonton channel kita. Jadi ada interaksi. Nah itu soal sisi perlindungannya. Tapi sisi yang lain adalah Sobat Era sekalian, ada sisi tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu begini, bagaimanapun ketika kita membuat konten ya,
harus ada sisi pertanggungjawaban kita bahwa konten itu ya paling tidak ada misinya, ada visinya. Apa misi dan visinya? Tentu mudah-mudahan tidak sekedar mencari katakanlah iklan ya, mencari penghasilan, tapi punya visi misi ya. Ketika saya mau membangun channel ini, Sobat Era sekalian, yang saya pikirkan pada waktu itu ada sebuah media, sebuah sarana di mana saya bicara bisa setiap saat, unlimited time, unlimited space. Dan saya melihat YouTube ini adalah media yang paling tepat. Karena biasanya saya sebelum ini kan, mungkin Sobat Era sekalian sering melihat saya di televisi, menyampaikan ide, gagasan, dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa yang namanya televisi itu bukan milik kita, tapi milik orang, milik pengusaha. Yang kadang-kadang kalau kita tidak sesuai dengan visi dan misinya, ya kita bisa di-ban, kita bisa tidak diundang. Atau kalaupun misalnya visi, pendapat, opini kita sama dengan media televisi yang dimiliki oleh pengusaha, orang lain, tetapi kan tidak mungkin televisi setiap saat mengundang kita. Karena mereka membutuhkan diversifikasi narasumber dan lain sebagainya juga. Itulah sebabnya kemudian akhirnya saya memutuskan untuk membuat channel Refli Harun ini dan tayang perdana tanggal 22 Maret 2020. Sebelumnya saya pernah mencoba untuk membuat channel seperti ini ya kira-kira pada bulan Februari 2019 ya. Tetapi karena tidak diurus secara serius ya atas nama kantor saya Refli Harun and Partners, akhirnya tidak dilanjutkan. Jadi saya membuat yang atas nama pribadi ya, walaupun itu tetap bagian dari kantor ya Refli Harun and Partners. Jadi di situ Sobat Era sekalian ada keseimbangan harapannya ya. Selain perlindungan, ada juga tanggung jawab para YouTubers ini. Nah, salah satunya adalah saya membayangkan bahwa nanti besok anggota All You ini ya setidak-tidaknya paham mengenai kerja jurnalistik. Yang jelas pasti tidak boleh membuat atau menyampaikan berita bohong atau hoax ya. Nah, cuman kadang-kadang penonton atau halayak juga harus dipahamkan bahwa yang namanya hoax itu bukan berarti berita yang salah. Berita yang salah itu ya bisa saja terjadi. Orang menyampaikan berita yang keliru. Dan kalau misalnya diketahui fakta yang sesungguhnya, tinggal diklarifikasi misalnya. Jadi berita hoax itu ya berita yang sengaja disesatkan untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Jadi harus dibedakan yang namanya berita hoax dengan berita yang salah. Kenapa saya berpikir mengenai etika jurnalistik? Karena begini Sobat Era sekalian, kalau kita baca undang-undang pers ya, undang-undang nomor berapa? 40 ya, tahun 1999, definisi pers itu sebenarnya yang para YouTuber lakukan, ya tentu tidak semuanya ya, ada YouTuber yang membuat konten-konten yang tidak bersifat jurnalistik ya. Coba kita lihat definisi pers ya, dan jurnalistik. Jadi pers itu adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Jadi wahana sosial dan wahana komunikasi massa. Kita bisa juga menyebut YouTube itu adalah pers. Bisa juga kita sebut ini adalah media, lembaga sosial atau wahana komunikasi, alat komunikasi ya, yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Nah, yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Jadi sebagian YouTuber sesungguhnya sudah melakukan kegiatan jurnalistik. Apa itu kegiatan jurnalistik? Meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dalam bentuk apa? Baik dalam bentuk tulisan dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia. Jadi bisa juga tidak hanya sekedar tulisan, tapi juga suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia. Jadi Sobat Era sekalian, kita bisa mengatakan YouTube ini baru pendapat pribadi saya, sebenarnya juga pers juga. Kalau dia melakukan kegiatan jurnalistik, ya tadi, mencari, ya kan, kemudian memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan saluran yang ada, baik tulisan, gambar dan tulisan, dan lain sebagainya. Nah, karena itulah
kita perlu belajar mengenai jurnalistik, pers, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti All You ini, ya, harapannya begitu Sobat Era sekalian, diakui sebagai sebuah organisasi yang memang menaungi para YouTuber, tentu para YouTuber yang menjalankan kegiatan jurnalistik yang definisinya tadi sudah saya bacakan. Sepanjang dia melakukan kegiatan jurnalistik, maka kita berharap nanti Dewan Pers dan juga kalau misalnya terkait dengan konten-konten yang dianggap dalam tanda kutip bermasalah misalnya, itu bisa diperlakukan sebagai pers jurnalistik, sehingga nanti berlaku juga apa yang berlaku di dunia jurnalistik, soal hak jawab yang seperti saya katakan, ya, soal perlindungan, soal bahwa terhadap pers itu tidak boleh ada bridal dan lain sebagainya. Dan menurut saya mudah-mudahan organisasi semacam Dewan Pers tidak menolak perkembangan seperti ini, karena shifting media dari media konvensional elektronik ke media sosial seperti YouTube ini, atau apapun nanti, mungkin ada Facebook ya, atau media-media lainnya, tapi for the time being kita bicara YouTube dulu ya, maka itu sebuah keniscayaan, sebuah kemajuan zaman yang tidak bisa dielakkan. Ya, Sobat Era sekalian, saya berharap sobat mau bergabung. Bagaimana caranya untuk bergabung? Ada dua ya. Nanti saya tuliskan di kolom komentar nomor telepon, dan kemudian juga tolong nanti sebutkan YouTube-nya apa. Nah, tentu nanti kita lihat, kita verifikasi apakah memang kira-kira memenuhi syarat atau tidak untuk bergabung dengan All You ini ya. Nanti juga saya sertakan logo sementara ya. Siapa tahu logonya sudah menarik. Jadi Sobat RH sekalian atau para YouTubers itu bisa menghubungi nomor telepon tersebut dengan menyampaikan WA, WhatsApp, pesan WhatsApp ya. Kemudian atau menuliskan identitas di kolom komentar. Nah, di kolom komentar itu nanti kita akan kumpulkan ya, kita akan kompilasi semuanya, dan nanti tiba waktunya kita akan deklarasikan secara resmi. Mudah-mudahan inisiatif ini bisa didukung oleh teman-teman sekalian, karena saya melihat fungsi pentingnya antara perlindungan dan tanggung jawab itu. Itu ada sebuah keseimbangan yang menurut saya memang harus dipunyai seorang YouTuber. Dia tidak hanya mengambil keuntungan dari publik, tapi juga dia harus memiliki tanggung jawab ke publik. Apapun kontennya, apakah itu konten yang kritis kepada pemerintahan misalnya, ataukah konten yang barangkali pro pada pemerintahan, yang penting adalah ada dua hal tadi, perlindungan dan tanggung jawab dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang sebenarnya jurnalisme juga. Dan kita tahu kan, kita mengenal yang namanya citizen journalism. Jadi untuk menjadi seorang jurnalis tidak perlu saat ini memiliki sebuah perusahaan yang giant, raksasa dengan ribuan karyawan. Cukup perseorangan bisa menjadi seorang jurnalis dengan mengadakan kegiatan jurnalistik dan wahana atau wadahnya media sosial semacam YouTube ini. Ya, Sobat Era sekalian dan para YouTuber sekalian, saya tunggu ya. Mudah-mudahan ini segera cepat direalisasikan. Ide ini sudah akhir tahun lalu, tapi rupanya terganjal dengan COVID-19 dan lain sebagainya, dan juga mencari teman-teman yang barangkali mau bergabung dan seide. Daripada lama-lama, akhirnya saya umumkan saja di channel saya ini, dan mudah-mudahan mendapat sambutan. Jangan lupa ya, tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Oke, kita tanggapin dulu ya. Luar biasa ya, inilah suatu niat yang, wacana yang digulirkan oleh para Rapli ini sungguh luar biasa. Setidaknya memberikan angin sejuk kepada para YouTuber-YouTuber yang selama ini nilai kontennya itu bisa dinilai dalam posisi ya bisa bertentangan atau berseberangan, atau dalam hal-hal yang sifatnya membawahi hati nurani ya, hak kemanusiaan itu sendiri. Setidaknya menyuarakan hati kemanusiaan yang sangat rentan sekali dalam posisi ini berseberangan, sehingga adanya indikasi-indikasi pelaporan-pelaporan, bahkan sampai kepada kriminal-kriminal yang dituduhkan, atau dalam posisi menyebarkan hoak, menyebarkan hal lain. Dalam posisi ini, inilah wadahnya yang ingin diwacanakan oleh Pak Rapli ini, All You ya. Oleh karena itu di sini Media Channel sangat mendukung sekali dan berharap nantinya bisa
digabung ya, dalam posisi ini menyampaikan juga sekalian untuk ikut bergabung di All You ini. Semoga nantinya Pak Reply Harun ini ya, Pak Reply Harun ini bisa memberikan tanggapannya, dan tentunya dalam posisi ini menerima dalam hal ini gitu, dengan tanggapan dengan menerimanya Media Channel untuk menjadi bagian dari organisasi All You yang ingin dibentuk oleh Pak Reply Harun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian saja ya tanggapan Media Channel untuk wacana yang ingin disampaikan, yang ingin dijalankan oleh Pak Reply Harun ini. Semoga niat baik ya, nilai suatu tambahan sejuk buat YouTuber atau konten kreator ya, yang selama ini bercerai-berai, belum jelas dalam posisi apa dan berisiko juga gitu loh. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.